Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Tidak dengan kerusuhan, tidak dengan bakar-bakar. Ada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Al-Fatihah. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Teman-teman, karena mengundang kita semua sehingga kita bisa kumpul semua lintas generasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Karena lahir dalam iklim demokrasi, tumbuh dalam suasana demokrasi, dan eksistensi demokrasi itu they take it for granted. Efeknya apa? Ketika ada penurunan kualitas demokrasi, sensitivitas mereka rendah. Saya usul teman-teman, ada keseriusan untuk membangun kesadaran pentingnya menjaga demokrasi. Dan bagi anak muda sekarang, saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subiantolol.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tio Arianto, saya ini Adi Aksa Daud, Menteri Negara Pemuda Olahraga 2004 sampai 2009. 5 tahun saya menteri. Sebelumnya saya KNPI, sebelumnya saya HMI, sebelumnya saya seperti kamu sama, saya ketua Senat Mahasiswa, kamu ketua BEM kan? Tapi saya belum pernah kasih statement, walaupun 10 tahun saya tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, saya tidak pernah berkata kasar seperti kamu, dan saya belum pernah dengar orang berkata kasar seperti kamu terhadap kepala negara. Kamu mengatakan, Prabowo, itu luar biasa, kamu na'udzubillah min zalik, kenapa kamu ngomong begitu? Gak boleh begitu ya, kalau kamu orang Islam. Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh datang kepada Fir'aun dengan kata-kata qaulan layyinan, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Tidak dengan kata seperti ini, apalagi di media sosial. Dan saya belum pernah kasih statement menanggapi siapapun pernyataan di Republik ini sejak saya berhenti dari menteri. Hari ini baru saya ngomong. Karena saya kesal melihat kamu, dan walaupun sebelah kamu tuh tertawa-tawa, saya gak suka dengan sikap kamu seperti itu. Kasihan, kamu pada mulanya saya simpatik. Kritik pemerintah oke. Kita mengkitakan, jangan mengkaukan. Oke. Tapi kerta ini udah kelewatan, bukan kritik lagi, bukan menghina kepala negara. Astagfirullah. Istighfar kamu. Coba kalau bapakmu digituin sama orang. Saya mendapat kucing, namanya sama dengan nama bapakmu, saya bilang namanya tolol, bodoh. Sakit hati nggak kamu? Sakit hati nggak bapakmu? Jangan. Pak Prabowo itu orang tua, senior. Seumuran dengan bapak saya almarhum barangkali. Ya, karena kepala negara. Saya pun sejak beliau jadi presiden tidak pernah ketemu beliau. Sampai hari ini nggak pernah. Jangan kamu pikir macam-macam. Saya ikhlas demi Allah. Saya katakan ini tidak ada sponsor dari mana-mana. Saya dari suara hati saya sendiri. Karena pagi-pagi habis sholat subuh saya lihat seperti ini. Ya Allah, astagfirullah, itu harus diberitahu. Saya dosen, ya. Saya nggak pernah lihat mahasiswa protes seperti kamu. Seperti ini, kata-kata kasar sekali. Jangan jumawa kamu, Tio. Kasihan kamu masih muda. Ya, istighfar. Istighfar ya. Jangan ulangi lagi kata seperti itu. Ini buat semua pengamat biadab, lu bener-bener keterlaluan. Yang namanya pengamat itu memang di mana-mana merasa lebih jago daripada pemainnya. Pengamat bola ngerasa lebih jago daripada Ronaldo. Ya, karena kamu cuma pengamat. Ketika kamu pengamat disuruh mengambil keputusan, menjadi real decision maker, duduk di kursi pemerintahan, duduk di satu posisi yang kamu harus mengambil keputusan, lu juga pasti akan jadi ayam sayur dengan segala teori-teori yang kamu merasa hebat itu. Nah, ketika Indonesia ini sedang ditekan dalam kondisi yang buruk, pengamat-pengamat ini awalnya keren, awalnya pakai semua teori seakan-akan care untuk perubahan Indonesia, mengkritik, mungkin juga mereka memberikan masukan, tetapi mereka terjebak dalam situasi ketika Indonesia berbalik arah menjadi lebih baik. Bukannya mereka happy, tetapi mereka diem. Awalnya mereka bilang ISG akan ke 4.000, 4.500, 3.000, rupiah akan ke 25.000, 30.000, 40.000, Indonesia akan bangkrut dan seterusnya. Wah, seakan-akan waktu kondisi lagi krisis mereka berpesta pora, mendapat dukungan dari masyarakat. Tapi begitu yang rupiahnya menguat, ISG-nya menguat, kondisi lebih baik, pemerintah juga melakukan korektif, dan situasi menjadi kondusif, kemana mereka? Diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena mereka terjebak di dalam satu kondisi kedengkian dan kepahitan. Ketika analisis mereka mulai terbukti salah, mereka bukannya berbalik arah dan mendoakan dan bersyukur, tetapi mereka diam, dan ketika nanti mulai rupiah melemah sedikit lagi, mulai dibombardir dengan berita jelek. Yang awalnya menjadi pengamat yang mungkin mau memberikan positivity, akhirnya terjebak di dalam kebiadaban seorang pengamat. Hati-hati. Kamu sudah terjebak di dalam kebencian dan kamu tidak menjadi berguna lagi buat Indonesia. So, hai kamu pengamat yang merasa luar biasa, segeralah berubah, belum terlambat. Jadilah manusia positif dan bukan sebuah hal yang malu-maluin jika kamu mendoakan dan mendukung atau ikut berbahagia ketika Indonesia sedang berbalik arah. Ingat, komentar-komentar negatifmu itu memancing amarah rakyat dan akan membuat Indonesia chaos. Jika Indonesia bangkrut, kamu juga akan tenggelam, kecuali kamu hari ini memutuskan untuk pindah negara. So, mari kita bergabung di dalam positivity, kita mendoakan Indonesia, dan harapan kita pemerintah juga bisa berubah membuat Indonesia lebih baik. Biar teman-teman yang mengkritik juga harus ingat bahwa beberapa program itu merupakan visi misinya presiden. Nggak bisa Anda kemudian minta ini diberhentikan, karena ini justru kontraknya presiden untuk jadi presiden. Mahasiswa menganggap bahwa
Pemerintah nih susah banget sih ngakuin kesalahan. Enggak, pertama begini kan, presiden ini kan sebelum menjadi presiden itu kan beliau melakukan kandidasi. Pada saat melakukan kandidasi beliau menyampaikan visi misi dan programnya. Jadi beberapa program ini yang diminta dihentikan itu adalah visi misi presiden. Nah sementara sebagian dari masyarakat kita yang memilih presiden ini kan karena setuju dengan visi dan misinya. Jadi ada yang mendukung program ini, jangan dianggap tidak ada juga gitu loh. Dan memang sesuai dengan permainan dan sesuai dengan aturan permainan, ini kan era yang dipercayakan kepada Pak Prabowo. Berikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan visi misinya. Saya mau ingatkan loh, hal yang paling mendasar itu nggak bisa kemudian tiba-tiba hentikan. Saya beri kerangka dasarnya dulu, biar teman-teman yang mengkritik juga harus ingat bahwa beberapa program itu merupakan visi misinya presiden. Nggak bisa Anda kemudian minta ini diberhentikan, karena ini justru kontraknya presiden untuk jadi presiden dengan 97 juta pemilihnya itu gitu loh. Nah, kalau ada yang kurang, maka kemudian dia tinggal dikoreksi. Kembali lagi seperti yang saya katakan, kalau bicara teknokrasi kita perbaiki teknokrasinya, kalau masalah hukum dikembalikan saja kepada proses hukum. Ya fair aja, kasih kesempatan sampai 2009. MBG bubarin. Kita mesti cari apa? Boleh. Tapi kalian mesti kasih tahu dulu apa yang kalian perjuangin nih di demo hari. Oh, saya pengen nonton dong, Bang. Saya MBG siapa? Oh, MBG. Oh, malah kalian dukung MBG ya? Oh, ini yang ngerasain MBG nih. Apa di PB? Tentang MBG juga. Kita menolak MBG, guys. Kalian pengen MBG diberhentikan, terus tapi anak-anak kecil ini bilang mereka sangat menikmati MBG, itu gimana? Izin nanggapi Ketua BEM UGM ini. Menurut saya mahasiswa hari ini memang punya masalah yang saya sebut sebagai hyper, extra, ultra, super individualism, pragmatism ekstrim. Saya rasa dia ini tidak tahu malu karena mahasiswa yang tidak ikut organisasi, tidak aktif di organisasi, bahkan anti dan tidak mau berkarir di organisasi dianggap individualis, bahkan dengan kata-kata yang sok keren itu ya. Nah, ini adalah pernyataan yang tidak tahu malu dari seorang Tio karena dia tidak mau berkaca diri bahwa organisasilah yang sekarang itu tidak lagi relevan untuk mahasiswa. Cobalah tanya kepada mahasiswa-mahasiswa yang tidak ikut organisasi itu, kenapa mereka tidak ikut organisasi? Tidak relevan, apa untungnya buat mereka? Kalian cuma belajar main-main politik, program-programnya template, tidak konkret, tidak menjawab persoalan mahasiswa, isinya cuma main aktivis-aktivisan, kegiatan-kegiatan semuanya formalitas. Persoalannya itu di organisasi, bukan di mahasiswa. Ini tidak tahu malu karena kalian tidak mau berkaca diri. Katanya agen perubahan. Organisasi loh, jadul banget. Pokernya template banget. Apa yang berubah dari organisasi? Di lingkungan kalian aja kalian nggak mampu bawa perubahan. Terus di skala nasional sok-sok bawa nama perubahan. Bullshit. Jadi saran saya untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang ini sedang aktif di organisasi, tolong dirombak itu organisasi, dirubah supaya lebih relevan lagi program-programnya, proker-prokernya. Zaman sudah berkembang. Kalian masih jalan di tempat. Agen perubahan itu adalah slogan busuk karena kalian tidak pernah mau berubah. Ketua BEM UGM Tio Ardianto diprotes oleh komunitas mahasiswa peduli demokrasi yang menuntut Tio untuk tidak lagi mengatasnamakan mahasiswa UGM dalam forum-forum publik di berbagai daerah. Mereka menegaskan bahwa Tio masa jabatannya sudah berakhir tahun 2025 kemarin, sehingga posisi kelembagaannya berubah dan dinilai tidak punya landasan bicara mengatasnamakan seluruh mahasiswa UGM. Aksi ini digelar massa di Bundaran UGM, dipimpin oleh Noel Gaston selaku Ketua Kompas Demokrasi yang mempersoalkan legitimasi Tio karena menurut mereka kewenangan seorang ketua BEM untuk bicara atas nama mahasiswa itu diperoleh lewat pemilihan mahasiswa dan pengesahan Kongres Keluarga Mahasiswa UGM. Jadi yang dipermasalahkan ini bukan kritiknya, tapi soal masih pantas atau tidaknya Tio mewakili nama kampus. Yang bikin menariknya, protes ini muncul di tengah situasi Tio yang justru lagi diteror habis-habisan sejak menyurati UNICEF soal program MBG. Ibunya sampai dapat ancaman lewat WhatsApp dan ia mengaku sempat ditawari miliaran rupiah dari pihak yang disebut lembaga berbintang yang langsung dia tolak. Sementara tudingan soal masa bayaran yang ramai beredar di media sosial sampai sekarang ini masih sebatas wacana dan belum terverifikasi. Gimana menurut kamu, teman-teman? Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum,
Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak, kasih tahu ke anak-anaknya, jangan mau diadu domba, jangan mau dihasut. Kalau memperjuangkan demokrasi, kalau memperjuangkan hak asasi manusia, kalau memperjuangkan keadilan, kalau memperjuangkan perlawanan terhadap korupsi, tidak dengan kerusuhan, tidak dengan bakar-bakar, saudara-saudara sekalian. Apalagi yang dibakar dibangun dengan uang rakyat. Katanya memperjuangkan demokrasi, lembaga demokrasi, gedung DPR, DPRD dan sebagainya dibakar, membuat kerusuhan, membuat bom molotov. Ini adalah kejahatan. Ini bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan. Mereka hatinya jahat. They are evil. Mereka zolim. Mereka ingin membuat kekacauan. Mereka ingin mengadu domba. Mereka ingin menghentikan kebangkitan bangsa Indonesia. Izinkan saya membacakan pernyataan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah
berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti, tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI. Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua KL untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan.
Saudara-saudara sekalian, saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal. Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia diambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Mari kita saling mengingatkan keluarga kita untuk tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Saudara-saudara sekalian, kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit. Kita mari bersama-sama perbaiki semua kekurangan yang ada pada pemerintahan dan pada negara kita. Sekali lagi, semangat kita dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Marilah kita bergotong royong, menjaga lingkungan kita, menjaga keselamatan semua keluarga kita, menjaga tanah air kita. Kita selalu diintervensi, selalu diadu domba. Jangan kita mau terus diadu domba. Saudara-saudara sekalian, demikian pernyataan saya setelah saya berunding dengan semua pimpinan partai, baik di dalam koalisi maupun yang di... Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya. Dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi
tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat berita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat berita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Nah, dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.